warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pada saat ini saya mendapatkan tugas dari tugas UAS atau syarat ujian akhir semester 2024 sebagai mahasiswa aktif di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ibrahimi pada tahun 2023, dan pada saat ini saya berada di akhir semester 1 yang nantinya akan naik ke semester 2. Doain ya kawan-kawan. Oke. Nah, tugas saya dari Bapak Subaidi ini tentang yang berhubungan tentang pengantar studi Islam. Nah, menariknya saya pengen membahas sesuatu yang jarang dibahas oleh teman-teman. Kira-kira apa ya? Oh, kebetulan saya ingin membahas tentang politik dalam Islam. Gak ada kaitannya sih sama pemilihan umum nanti di bulan Januari kayaknya ya. Gak tahu, gak ngurus. Itu gak ada hubungannya, karena saya membahas politik dalam Islam karena Rasulullah berdakwah menggunakan politik dan menjadikan kepemimpinannya berkembang pada masa beliau ketika beliau di Madinah. Sebelum kita lanjut untuk mengenal politik dalam Islam, mari kita terlebih dahulu mengenal apa sih politik. Politik itu merupakan negara yang hubungan dengan politik dalam Islam, atau pembahasannya lebih ke kekuasaannya sih. Kekuasaan adalah bagaimana cara kita memilih pemimpin atau penguasa. Nah, karena kadang kita suka bingung gak sih kalau mau milih pemimpin itu yang kayak gimana. Nah, dalam kitab Siyasatun Syar'iyyah karangan Imam Ibnu Taimiyah, asing gak sih nama Ibnu Taimiyah? Kayaknya enggak deh. Gini gue ceritain. Beliau Ibnu Taimiyah ini merupakan pelopor dari kaum Wahabi, karena memang beliau itu sebenarnya merupakan murid dari seorang ulama Sunni, namun beliau karena radikalnya pemikiran sehingga beliau keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah dan memilih untuk sebagai Wahabi. Nah, terus gimana ilmunya? Boleh nggak kita ambil? Nah, dalam urusan ini selama tidak keluar dari syariat atau tidak keluar dari had-had yang telah Allah tentukan, kita diperbolehkan mengambil ilmu dari siapa saja. Toh Imam Ibnu Taimiyah ini dalil-dalilnya itu sore, baik di dalam Al-Quran, hadis, bahkan karangannya yang paling populer di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah adalah kitab ini, Siyasatun Syar'iyyah. Nah, di dalam kitab Siyasatun Syar'iyyah di sini dijelaskan bagaimana cara kita memilih seorang pemimpin. Nah, cara memilih seorang pemimpin itu gimana ya? Nah, beliau menjelaskan ketika kita ingin memilih seorang pemimpin, yang harus kita lihat adalah kebutuhan di negara tersebut. Misal, jika negara tersebut butuh pemimpin yang pandai di medan perang, maka yang dipilih adalah orang yang pandai dalam peperangan. Karena sekalipun dia lacut, maka dia yang pantas mendapatkan yang berhak untuk menjadi pemimpin, daripada seorang yang soleh tapi dia pengecut. Alasannya kenapa? Alasannya karena jika orang soleh itu lacut, itu pengecut dalam negerinya sendiri, maka semua penduduknya itu akan menjadi pengecut. Beda dengan orang yang pengecut, lacut, tapi dia itu berani dalam perang, maka secara otomatis penduduknya itu juga akan ikut berjuang dalam memerangi kebenaran. Nah,
Kalau yang soleh gimana? Berarti kesolehannya untuk dirinya sendiri, sedangkan untuk yang berani berperang itu untuk dirinya dan juga orang lain. Politik dalam Islam itu perlu dikokohkan agar Islam menjadi agama yang tersebar luaskan dan kokoh sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika memimpin di kota Madinah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.